إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi aturan menjamak sholat. Islam merupakan agama yang sangat toleran dan banyak memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, yang artinya, Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian suatu kesempitan dalam agama. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dan itu bagian dari ciri syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu bil hanifiyyatis samhah," yang artinya, aku diutus dengan membawa ajaran Hanifiyah, yaitu tauhid yang banyak kelonggaran. Hadis riwayat Ahmad. Termasuk di antara kelonggaran itu adalah adanya aturan fikih yang berlaku bagi orang yang memiliki uzur, seperti menjamak 2 sholat. Pada asalnya, sholat 5 waktu harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'aqimus shalah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta," yang artinya, tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat merupakan kewajiban bagi mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Untuk itu, mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya statusnya batal. Sebagaimana mengerjakan sholat setelah berakhir waktunya, statusnya juga batal. Akan tetapi, sebagai bagian dari keringanan syariat bagi orang yang memiliki uzur, ada aturan tersendiri sehingga dia dibolehkan untuk mengerjakan sholat di luar waktunya dengan cara dijamak. Pengertian jamak sholat. Secara bahasa, kata jamak artinya menggabungkan. Disebut jamak sholat karena menggabungkan pelaksanaan 2 sholat di salah satu waktunya. Apa beda jamak dengan qashar? Jamak dengan qashar adalah 2 istilah yang berbeda. Menjamak sholat berarti menggabungkan pelaksanaan 2 sholat di salah satu waktunya. Dan ini bisa dilakukan baik ketika safar maupun ketika sedang mukim selama ada uzur syar'i. Sementara qashar sholat adalah mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang safar. Sementara orang yang mukim tidak boleh qashar meskipun ada uzur sakit atau hujan. Aturan jamak sholat. Ada beberapa aturan untuk sholat jamak. 1. Jamak sholat hanya boleh dilakukan jika ada uzur yang dibenarkan syariat. Karena pada asalnya, setiap sholat 5 waktu harus dikerjakan sesuai waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'aqimus shalah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta," yang artinya, tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat merupakan kewajiban bagi mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Insya Allah akan disebutkan beberapa uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak sholat. 2. Sholat jamak hanya berlaku untuk 2 pasangan sholat, yaitu pertama, zuhur dengan asar. Kedua, maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat apapun. 3. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, menjamak sholat ada 2 macam. Pertama, menjamak sholat di waktu sholat yang pertama, seperti jamak sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur. Jamak seperti ini disebut jamak takdim. Kedua, menjamak sholat di waktu sholat yang kedua, seperti jamak sholat maghrib dengan isya di waktu isya. Jamak seperti ini disebut dengan jamak ta'khir. 4. Untuk jamak ta'khir, pelaksanaan sholat harus dilakukan secara berurutan sesuai urutan sholat. Misalnya, menjamak sholat zuhur dan asar di waktu asar, cara melaksanakannya harus dilakukan sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar.
dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, disyaratkan menjamak sholat sesuai urutan, dengan melakukan sholat urutan pertama, kemudian sholat urutan kedua. Karena Nabi SAW bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Di samping itu, syariat telah menjelaskan urutan waktu-waktu sholat. Asy-Syarh Al-Mumti'. 5. Tidak ada sholat rawatib antar sholat wajib yang dijamak. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan aktivitas Nabi SAW ketika haji wada. Jabir mengatakan seusai Nabi berkhutbah, "Thumma adzana, thumma aqama, fasalla adh-dhuhr, thumma aqama, fasalla al-'asr, walam yusalli bainahuma syai'a." Yang artinya, kemudian dikumandangkan adzan, kemudian iqamah, lalu beliau sholat zuhur. Kemudian iqamah, lalu sholat asar. Dan beliau tidak melakukan sholat sunnah di antaranya. Hadis riwayat Muslim. 6. Apakah jamak harus dilakukan secara mualah atau berkesinambungan, dalam arti tidak ada jeda? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut jumhur ulama, tidak boleh ada jeda, sehingga harus berkesinambungan. Kecuali jeda yang hanya sebentar, seperti jeda untuk iqamah atau merapikan shaf. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, disyaratkan mualah ketika jamak, dengan tidak memberikan jeda panjang di antara kedua sholat yang dijamak, karena inilah sesuai riwayat. Karena itu, ditiadakan sholat rawatib di antara sholat yang dijamak. Jika jedanya panjang, meskipun ada udzur, seperti jeda gila, maka untuk sholat kedua harus ditunda sampai waktunya. Karena ikatan jamak sudah tidak berlaku. Tuhfah Al-Muhtaj. Sementara sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan adanya jeda yang lama ketika jamak sholat, selama waktu sholat pertama belum habis. Dan pendapat ini juga dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang benar sama sekali tidak disyaratkan mualah, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir, karena tidak ada batasan syariat dalam masalah ini. Karena jika harus disyaratkan mualah, akan menghilangkan status rukhsah dalam jamak sholat. Majmu' Al-Fatawa. Udzur menjamak sholat. Menjamak sholat hanya dibolehkan jika ada udzur. Jika tidak ada udzur, semua sholat 5 waktu wajib dikerjakan sesuai waktu yang ditetapkan. Di antara kondisi bolehnya menjamak sholat adalah 1. Jamak ketika wukuf di Arafah. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan aktivitas Nabi SAW ketika haji wada. Sesampainya beliau di lembah Arafah, beliau berkhutbah, kemudian dikumandangkan adzan, kemudian iqamah, lalu beliau sholat zuhur, kemudian iqamah, lalu sholat asar, dan beliau tidak melakukan sholat sunnah di antaranya. Hadis riwayat Muslim. 2. Jamak ketika di Muzdalifah. Jabir radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Hatta atal Muzdalifah, fasalla bihal maghriba wal isya'a bi adhanin wahidin wa iqamatain, walam yusabbih bainahuma syai'a. Yang artinya, beliau mendatangi Muzdalifah, lalu sholat maghrib dan isya dengan sekali adhan dan 2 iqamah. Dan beliau tidak melakukan sholat sunnah di antaranya. Hadis riwayat Muslim. 3. Jamak karena safar. Ketika Nabi SAW sedang di perjalanan saat safar, beliau menjamak sholat. Ibnu Abbas menceritakan, Kana Rasulullah SAW yajma'u baina salati dhuhri wal asr, idha kana ala dhuhri sair, wa yajma'u baina al-maghribi wal isya. Yang artinya, Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar apabila beliau sedang musafir sair. Beliau juga menjamak sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah akan dijelaskan lebih rinci tentang ini. 4. Jamak karena sakit. Orang sakit yang butuh banyak istirahat dibolehkan untuk menjamak sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghribi wal 'isya'i bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Faqila li Ibni Abbas, ma arada ila dhalik? Qal, arada an la yuhrija ummatah. Yang artinya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dengan asar dan menjamak maghrib dengan isya di Madinah, bukan karena takut ancaman musuh, bukan pula karena hujan. Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu? Jawab Ibnu Abbas, beliau ingin agar tidak memberatkan umatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Imam An-Nawawi mengatakan, di antara ulama yang mengatakan, hadis ini dipahami sebagai bentuk menjamak sholat karena udzur sakit atau udzur yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. 5. Jamak karena hujan yang memberatkan jamaah. Memberatkan jamaah karena hujan ada banyak bentuk, seperti memberatkan mereka untuk bolak-balik ke masjid karena hujan, atau karena becek, atau cuaca yang dingin, dan seterusnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashr wal maghribi wal 'isya'i bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Faqila li Ibni Abbas, ma arada ila dhalik? Qala, arada an la yuhrija ummatah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan asar dan menjamak maghrib dengan isya di Madinah, bukan karena takut ancaman musuh, bukan pula karena hujan. Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu? Jawab Ibnu Abbas, beliau ingin agar tidak memberatkan umatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa menjamak sholat karena hujan sudah menjadi hal yang ma'ruf di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disinggung oleh Ibnu Abbas. Syekhul Islam mengatakan, jamak seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bukan karena alasan hujan atau alasan takut. Berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad mengatakan bahwa menjamak sholat disebabkan hujan atau takut tentu lebih dibolehkan. Majmu' Fatawa. 6. Jamak karena jalanan yang sangat becek atau angin kencang. Diriwayatkan bahwa muadzin Ibnu Abbas mengumandangkan adzan pada hari Jumat musim hujan. Lalu muadzin mengumandangkan, Sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di kediaman kalian. Ibnu Abbas menjelaskan sebabnya, wa karihtu an tamshu fid dahdi wazzalal. Aku tidak suka kalian berjalan di becek dan lumpur. Hadis riwayat Muslim. Dan semua udzur yang membolehkan untuk tidak sholat jamaah termasuk udzur untuk menjamak sholat. 3. Keadaan jamak sholat ketika safar. Orang yang safar ada 2 keadaan. A. Musafir sair adalah musafir yang masih di perjalanan, baik berangkat maupun ketika kembali pulang. B. Musafir nazil adalah musafir yang singgah di suatu tempat hingga urusannya selesai. Berdasarkan hal ini, para ulama menyebutkan bahwa aturan jamak bagi musafir ada 3 keadaan. Pertama, ketika musafir sedang di perjalanan saat waktu sholat yang pertama dan akan tiba di tempat tujuan saat waktu sholat yang kedua, maka disyariatkan baginya untuk melakukan jamak takhir. Misalnya, si A berada di atas kereta saat zuhur dan tiba di stasiun tujuan ketika waktu asar, maka disyariatkan bagi si A untuk melakukan jamak takhir, yaitu menjamak zuhur dan asar di waktu asar. Kedua, ketika musafir dalam kondisi sedang singgah saat waktu sholat pertama dan akan melakukan perjalanan saat waktu sholat kedua, maka disyariatkan baginya untuk melakukan jamak takdim. Misalnya, si B berada di bandara saat masuk waktu maghrib dan waktu boarding pesawat 1 jam lagi, maka disyariatkan bagi si B untuk melakukan jamak takdim, yaitu menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Ketiga, ketika musafir dalam kondisi nazil, yaitu tidak di perjalanan, selama rentang kedua waktu sholat atau lebih. Umumnya yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjamak sholat, namun beliau mengerjakan sholat sesuai waktunya dengan cara dikosor, sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mina saat haji. Beliau berada di Mina selama 3 hari di tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, dan beliau melaksanakan sholat wajib sesuai waktunya dengan dikosor. Namun terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjamak sholat, meskipun beliau singgah selama beberapa hari, sebagaimana yang beliau lakukan ketika di Tabuk. Mu'adz bin Jabal menceritakan,
أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. Para sahabat berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Tabuk. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Terkadang beliau mengakhirkan sholat, kemudian beliau keluar tenda, lalu sholat zuhur dan asar dengan dijamak. Kemudian beliau masuk tenda. Kemudian beliau keluar lagi dan maghrib dengan isya dijamak. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Sholat rawatib ketika dijamak. Bagi orang yang melakukan jamak ketika sedang mukim, tetap disyariatkan untuk melakukan sholat rawatib. Tata caranya dijelaskan oleh Al-Qadhi Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama Syafi'iyah. Jika ada orang yang melakukan jamak takdim atau takhir untuk sholat zuhur dan asar, maka yang dia lakukan adalah sholat sunnah qobliyah zuhur, kemudian menjamak sholat wajibnya, yaitu zuhur dan asar. Kemudian sholat sunnah rawatib lainnya secara berurutan, yaitu sholat sunnah ba'diyah zuhur, kemudian sunnah qobliyah asar. Al-Qadhi Zakaria melanjutkan keterangannya, untuk maghrib dan isya, dia kerjakan sholat maghrib dan isya, kemudian sholat sunnah setelahnya secara berurutan. Sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian sunnah ba'diyah isya, kemudian witir. Asna al-Matalib. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita jadikan bekal dalam memahami syariat menjamak sholat. Allahu a'lam.